Jangan takut, waduh, nek ke ulama itu kan harus bawa uang. Kalau ke ulama itu kan harus bawa gula dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hadirin pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita bertemu di tahun yang sangat mulia. Kita bertemu di tahun yang penuh sejarah. Kita bertemu tahun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan solusi kepada semua nabi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang orang Jawa mengatakan Syuro, di mana saat ini kita bertemu di hari, bulan dan tahun yang sangat bersejarah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai umat manusia untuk selalu bersosial, khususnya pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Saking pentingnya hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadisnya mengatakan sebagai hari rayanya anak yatim piatu, yang mana mereka ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak bisa membimbing dan merawat dengan maksimal. Kita sebagai orang yang lebih hartanya diperintahkan untuk saling mencintai untuk anak yatim piatu. Untuk itu, hadirin pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini saya akan mencoba mengulas tentang bagaimana hakikatnya tahun baru Islam menurut kita sebagai umat Islam. Hadirin yang berbahagia, tahun baru Islam berdasarkan sejarah saat itu terjadinya adalah tepat saat pemimpin Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Beliau saat itu disurati, mendapatkan surat tanggapan dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menanggapi masalah yang terjadi umat Islam saat itu. Kemudian Umar bin Khattab akan mencoba membalasnya, tapi saat itu kebingungan tahun apa yang kita gunakan, bulan yang tepat untuk bulan saat ini apa, karena waktu itu memang bulan, hari dan tahun sudah ada. Tahunnya disebut dengan tahun gajah, bulannya seperti biasa mulai Muharram dan seterusnya. Yang jadi masalah waktu itu menurut Umar bin Khattab adalah kapan dimulainya bulan yang paling tepat saat tahun Islam yang baik. Akhirnya ada dua hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah bulan. Bulan apa sebenarnya yang pas
untuk dimulai, untuk ditulis di surat ini. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan semua sahabatnya, termasuk Ali karramallahu wajhah. Mereka banyak pendapat. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau bulan di tahun baru Islam ini ditempatkan pada kejadian Rasulullah lahir. Bagaimana ada yang lain mengusulkan bagaimana kalau bulannya ditempatkan pada bulan sedonya dan wafatnya Rasul, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada yang mengusulkan lagi bagaimana kalau ditempatkan pada bulan saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan banyak usulan-usulan yang lain. Akhirnya yang terakhir saat itu diusulkan oleh Ali karramallahu wajhah, yakni bulannya dimulai dengan bulan Muharram, tahunnya digunakan dengan tahun hijrah. Ada beberapa alasan Ali karramallahu wajhah sebagai sahabat yang sangat cemerlang mengapa mengusulkan bulan Muharram. Nah, karena sahabat Ali mengatakan bulan Muharram sebagai bulan tahun Hijriah, bulan Muharram sebagai bulan yang awal ditulis karena di situ ada peristiwa-peristiwa yang mana Allah memberikan ujian dan cobaan semua Rasul dan Nabi, dan saat itu Allah memberikan solusinya, yakni pada tanggal 10 Muharram yang orang Jawa mengadakan Suro. Kemudian di samping itu pula mengapa Muharram ditetapkan, karena bulan itu dalam Al-Quran adalah bulan yang diharamkan bagi umat Islam untuk berperang. Kemudian Allah juga mengungkapkan dalam Al-Quran, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam 1 tahun 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan, termasuk Muharram ini. Nah, berdasarkan itulah maka akhirnya ditetapkan bulan awal sebagai tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Kemudian tahunnya sahabat Ali karramallahu wajhah mengusulkan bulan atau tahun yang paling tepat adalah untuk mengenang momen yang paling besar, yakni saat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di situ ada momen yang sangat luar biasa. Perpindahan dari tempat yang semula Rasulullah dan umatnya dibenci oleh orang-orang kafir, tidak pernah diberikan kesempatan untuk memajukan Islam dalam berdakwah. Mereka dihina di Mekah, mereka dicaci maki, bahkan dibunuh. Semua budaya dimatikan, semua usaha ekonomi juga diberhentikan oleh orang kafir, bahkan sampai-sampai mau membunuh Rasulullah dan umatnya. Akhirnya saat itu dengan peristiwa itulah sahabat Ali mengusulkan agar tahun baru Islam adalah tahun Hijriyah. Nah, disinilah tepatnya saat ini kita peringati di tahun Hijriyah umat Islam saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, berdasarkan itulah maka apa sebenarnya yang perlu kita lakukan di bulan-bulan Muharram ini. Hadirin pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di dalam kitabnya Anatut Thalibin juz 2 halaman 477 di sana mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ada 12 keutamaan yang perlu kita lakukan saat tanggal 10, yaitu Asyura. Dikatakan di sana dalam sebuah syair, fi yaumin asyura asrun tattasilu bi hasnata niwalaha fadlun nukil. Di tanggal 10 Asyura
ada 12 keutamaan yang secara bersambung perlu kita lakukan. Sum solisil zur'aliman ut waktahil ro'sal yati mi amsata soddaq waktasil. Nomor 1, sum, berpuasalah di saat bulan bulan Muharram tanggal 10, yakni disebutkan tanggal Asyura dalam orang Jawa. Di sana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang berpuasa tanggal 10 atau Asyura tanggal 10, maka di sana ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh umat Islam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, faman soma yauma asyura faka'annama somat dahra kullahu. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram, faka'annama somat dahr kullahu, maka kita seperti berpuasa setahun keseluruhan. Inilah saking pentingnya amaliyah yang pertama, yaitu puasa. Yang kedua, sum sholli, solatlah, bersolawatlah atau solatlah kamu. Di saat ini kita diperintahkan untuk melakukan solat ketika malam hari, menghidupkan malam-malam, khususnya malam tanggal 10. Kita diperintahkan, disunnahkan oleh Allah untuk menghidupkan malam ke-10 bulan Muharram. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, syair tersebut yang dimaksud 12 adalah sum, saya ulang kembali biar jelas. Sum solisil zur'aliman ut waktahil ro'sal yati mi amsah tasoddaqu waktasil wasi' alal iyalikal limdufran wa suratal ikhlasi qabl lal fatasil. Yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua, menghidupkan di malam tanggal Asyura atau sholat malam. Hati kita diperintahkan untuk menghidupkan, berdoa. Siapa tahu doa kita ketika malam tanggal 10 dikabulkan, tobat kita dikabulkan seperti halnya para nabi dan para rasul. Jadi pada tanggal 10 semua nabi dan para rasul diuji, kemudian diberikan solusi. Pada saat itulah kita diperintahkan malam hari untuk sholat malam, untuk berdoa, untuk berzikir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, zur'aliman, yaitu berziarah, meminta berkah untuk mendatangi para ulama. Kadang kita sebagai umat Islam terkadang merasa lebih dengan orang lain, akhirnya melupakan para ulama itu. Jangan dimasukkan hati atau jangan takut. Waduh, nek ke ulama itu kan harus bawa uang. Kalau ke ulama itu kan harus bawa gula dan seterusnya. Jangan seperti itu, sehingga kita kadang jarang sekali kita untuk mencoba mendatangi para ulama. Padahal para ulama itu adalah sebagai lampu yang bisa menerangi di sekitarnya, sebagai penerang yang bisa menerangi kegelapan umatnya, sebagai petunjuk yang bisa menunjukkan umat di sekitarnya, sebagai penyelesai masalah ketika umatnya mendapatkan masalah. Maka saat itulah ulama sangat penting posisinya, khususnya di tanggal 10 Asyura. Yang berikutnya adalah waktahil. Kita diperintahkan
untuk membersihkan sesuatu yang ada di badan termasuk kuku dan seterusnya. Ra'sal yatim amsah tasaddaq. Kita diperintahkan pada tanggal 10 itu untuk memberikan santunan dan belas kasih kepada anak yatim piatu. Tidak hanya mengelus rambutnya tanpa memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu, mengelus rambut, tapi kenyataannya mungkin mengolok mereka. Akhirnya hati mereka sakit hati. Bukan itu yang dimaksud mengelus rambutnya dan memberikan sedekah santunan kepada mereka. Ada beberapa ulama hadis mengatakan wamsah ra'sak yatim itu tidak hanya menyentuh rambutnya anak yatim, tetapi dengan belayan kasih, dengan ucapan kalimat yang menyejukkan. Kemudian apalagi yang lebih afdal lagi, memberikan uang atau benda yang sangat bermanfaat. Maka di lembaga Sabilillah ada momen yang sangat tepat di peringatan Muharram ini. Setiap tanggal 10 atau sekitarnya akan ada santunan-santunan anak yatim. Untuk itu pemirsa Sigma TV yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, mari kita biasakan untuk memberikan santunan atau kasih sayang, helaian hati, ungkapan yang menyenangkan di kalbu anak-anak yatim, yang mana mereka sangat ngelak dalam motivasi secara batiniah karena orang tuanya tidak ada. Yang berikutnya imsah tasaddaq. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan santunan tadi itu. Yang berikutnya waghtasil, kita diperintahkan untuk menyucikan diri, mandi saat mulai pagi sampai sore hari itu. Wasi' alal ayal, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yang banyak umat Islam melupakan ini. Terkadang dengan anak yatim memberikan yang begitu luasnya, ternyata keluarganya sendiri lupa. Kita sebagai umat Islam, mestinya umat Islam kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, hari ini tanggal 10 diperintahkan untuk memperluas, memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada cucu. Kita berikan, kalau punya uang kita berikan uang yang lebih. Kasarannya misalnya setiap hari kita berikan 100.000, mungkin pada tanggal 10 itu kita berikan lebih, minimal 100 dan 200 sampai ke atasnya. Dan tidak hanya secara dohiriyah sebenarnya, untuk menyenangkan hati mereka, keluarga kita, kita harus bisa merubah di tanggal 10. Kita harus bisa merubah secara sikap. Karena Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada momen Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah keluargamu, perempuanmu, istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu tafsirannya ada dua. Ini dalam rangka wasi', memberikan kelonggaran kepada keluarga dari sisi harta secara dohir, kemudian dari sisi batiniyah yang bisa menyenangkan keluarga kita. Ada dua cara secara batiniyah untuk agar kita bisa memberikan keluasan kepada keluarga kita pada tanggal 10 Asyura, yaitu bi'antatibul qawla wal fi'la. Kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada keluarga dalam hal dua dalam tafsirannya. Bi'antatibul qawla, dengan memperbaiki perkataannya, wal fi'la, dan perbuatannya. Saat tanggal 10 Muharram ini, kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai suami, bagaimana di samping kita memberikan uang yang lebih, kasih sayang kita kepada istri kita lebihkan. Kemudian perkataan dan perbuatan kita sebagai istri kepada suami kita lebihkan yang lebih menyenangkan. Perbuatan kita kepada cucu kita lebihkan pada tanggal 10 ini. Dan bahkan tidak hanya tanggal 10 kemudian besoknya mencaci dan bentak-bentak istri, ya gak ngono rek. Jadi yang dimaksud momen tanggal 10 ini adalah momen yang untuk memperbaiki kita kepada keluarga kita. Itu berikutnya adalah yang diperintahkan
fasallim dhufran, sebagaimana tadi sudah saya ungkap, disunahkan untuk memotongi kuku. Wasuratal ikhlas, dan kita diperintahkan wasuratal ikhlas kul alfa tasil, kita diperintahkan membaca surat ikhlas sebanyak 1000. Ada yang mengatakan membaca Al-Fatihah 1000 kali di saat tanggal 10 Muharram ini. Itulah para hadirin pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ada 12 masalah, ada 12 keutamaan yang tadi saya sebutkan. Semoga kita bisa melakukan semua. Paling tidak ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mencantuni anak yatim dengan penuh kasih sayang. Kemudian merubah sikap kita lebih baik kepada keluarga kita secara zahir dan batin. Dan tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan di malam tanggal 10, yakni tadi malam tanggal 9 malam 10 di bulan Muharram. Mungkin itu aja pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan berkahnya bulan Muharram tanggal 10 Asyura, ketika kita bersedekah kepada anak yatim, ketika kita menghidupkan malam-malam tanggal 10, kemudian ketika kita merubah sikap kita kepada keluarga kita, oleh Allah keberkahan hidup ini diberikan seterusnya dan diberikan perubahan yang lebih baik di tahun bulan berikutnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung, bisa merubah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan yang kemarin, dan tahun ini kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Demikian, wal afwa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kecil